Oke ya, kita mulai ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang PPh pasal 25. Nah, untuk PPh pasal 25 sendiri itu sering disebut dengan PPh badan. Ada yang tahu kira-kira kenapa PPh pasal 25 sering disebut dengan PPh badan? Izin menjawab, Bapak. Silakan. Tolong nyalakan ininya ya, videonya ya. Kameranya, sorry, bukan video. Oke, Desi. Kalau menurut Desi, kenapa disebut PPh pasal 25 itu PPh badan? Karena PPh pasal 25 ini khusus untuk perpajakan bagi wajib pajak badan, ataupun di sini juga termasuk orang pribadi yang melakukan usaha. Oke. Jadi kenapa PPh pasal 25 sering disebut dengan PPh badan? Jawabannya simpel, karena subjek dari PPh pasal 25 ini adalah badan. Ya, badan dalam artian adalah kumpulan organisasi yang melakukan serangkaian kegiatan investasi bersama yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Jadi sekali lagi, kenapa PPh pasal 25 disebut dengan PPh badan? Karena subjek dari PPh pasal 25 ini adalah subjek wajib pajak badan. Nah, wajib pajak badan mana sajakah yang dikenakan PPh pasal 25? Kita perhatikan di sini. Ini ya. Subjek pajak badan yang dikenakan PPh pasal 25 adalah subjek pajak badan, baik itu adalah subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak badan luar negeri. Jadi kalau subjek pajak badan dalam negeri itu adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, sedangkan yang di luar negeri adalah tidak berdiri atau berkedudukan di Indonesia, baik itu yang BUT maupun non BUT. Sampai di situ jelas ya? Jelas? Terkait dengan subjek badan? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah kemudian tempo hari kita sempat membahas tentang PPh final terkait dengan pengusaha dengan peredaran bruto tertentu yang omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Nah, untuk bagi wajib pajak badan yang kemarin kan ada salah satu objeknya adalah badan, entah itu adalah firma, entah itu CV, entah itu PT. Ketika wajib pajak badan ini memiliki omset kurang dari 4,8 miliar setahun, sebenarnya dia memiliki hak untuk memilih apakah menggunakan tarif sesuai dengan PP 23 2018 yang saya sebutkan kemarin, tarifnya 0,5%. Kalau dia menggunakan PP 23, berarti dia harus menghitung besarnya PPh final dihitung dari omset yang dia miliki. Tapi tidak menutup kemungkinan dia menggunakan angsuran atas PPh pasal 25. Jadi dia tidak menggunakan tarif 0,5%, tapi dia menggunakan angsuran PPh pasal 25 yang perhitungan PPh-nya dihitung dari laba. Nah, ini Anda harus bedakan. Kalau dia menggunakan tarif 0,5%, dia menghitung dari omset. Tapi kalau dia menghitung dengan menggunakan angsuran PPh pasal 25, dia menggunakan laba sebagai dasar perhitungan. Sampai di situ jelas ya? Jelas bedanya ya? Paham ya? Oke. Nah, untuk angsuran PPh pasal 25 ini, bagi mereka yang menggunakan angsuran ini, tentu harus ada dasar perhitungannya. Jadi, artinya harus ada laba yang mereka gunakan sebagai harus ada laba yang mereka gunakan untuk menghitung angsuran. Jadi laba yang digunakan untuk menghitung angsuran ini adalah laba periode sebelumnya. Jadi contohnya adalah misalkan PT ABC misalkan, ketika dia akan menggunakan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2019, jadi angsuran itu dibayar setiap bulan dari Januari sampai Desember. Ya, maka dasar yang digunakan untuk menghitung berapa sih PPh pasal 25 yang dibayar setiap bulan adalah atas
laba yang diperoleh pada akhir tahun 2018. Misalkan dia dapat misalkan 2018 dia dapat laba adalah 1,2 miliar. Maka angsuran PPh pasal 25 yang dibayar setiap bulan adalah berarti 100 juta dikali dengan tarif PPh pasal 25. Ya. Kalau yang terbaru tarifnya adalah 22%. Nah, kita asumsikan masih menggunakan 25%. Sebelum saya jelaskan nanti kapan berubahnya. Nah, jadi berarti 100 juta kali 25%, maka 25 juta dia bayarkan setiap bulan. Mungkin ada pertanyaan, Pak, itu kan acuannya 2018, bagaimana nanti di 2019? Nanti di akhir tahun, atau istilahnya perampungan di akhir tahun, maka akan disesuaikan berapa sebenarnya jumlah penghasilan yang dia terima atau dia peroleh di 2019. Sampai di situ jelas? Istilahnya kita akan menggunakan, di awal kita menggunakan stelsel anggapan, tapi nanti di akhir kita menggunakan stelsel campuran gitu. Ya. Sampai di situ jelas ya? Untuk angsuran PPh pasal 25 ini jelas? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Tolong langsung dinyalakan kameranya biar saya nanya. Oke, Ferdi silakan. Berarti dengan kata lain di akhir periode tahun 2019 itu bakalan ada penyesuaian, Pak ya? Betul. Penyesuaian berapa sih sebenarnya penghasilan yang dia terima dari 2019. Kan untuk angsuran ini dia menggunakan laba 2018 kan? Kan belum tentu laba 2018 sama dengan laba 2019. Kan gitu, Fer. Ya, jadi kalau misalkan nanti labanya rendah, artinya lebih rendah dari laba 2018, berarti nanti statusnya perusahaan ini adalah lebih bayar. Tapi kalau misalkan labanya lebih tinggi, maka statusnya adalah kurang bayar. Sehingga ada PPh 25 yang harus dibayarkan kembali sebagai perampungan di akhir tahun. Itu bahasanya. Jelas, Fer ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Ada? Oke, kalau tidak saya lanjutkan ke. Nah, ini sebenarnya ini sudah sempat kita bahas di teori dasar perpajakan, hanya saja saya ulang kembali terkait dengan kewajiban pembukuan. Kenapa perusahaan yang merupakan objek dari PPh badan ini wajib membuat pembukuan? Karena dasar perhitungan PPh pasal 25 itu dihitung dari laba. Sekali lagi dihitung dari laba. Untuk bisa mencari laba, minimal Anda harus membuat yang namanya laporan laba rugi, sehingga di situ wajib bagi sebuah perusahaan untuk menyusun sebuah pembukuan. Ya. Nah, bagaimana menyusun pembukuan yang baik? Saya sebenarnya sudah sempat bahas di teori dasar perpajakan, hanya saja saya akan ulang kembali. Kewajiban pembukuan yang baik yang harus Anda buat adalah ketika Anda membuat pembukuan harus didasarkan pada etikat baik atau pada keadaan kebiasaan yang baik dan mencerminkan kondisi atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Artinya apa? Ketika Anda menyusun sebuah pembukuan, maka apa yang terjadi pada perusahaan Anda itu harus Anda sampaikan betul-betul dalam laporan keuangan. Ya, apakah pembukuan itu sudah dilakukan atau tidak? Kemudian kondisi yang Anda lakukan. Jangan Anda membuat pembukuan istilahnya yang seperti yang saya sebutkan kemarin, istilahnya window dressing. Masih ingat istilah window dressing seperti apa? Ada yang masih ingat istilah window dressing yang saya jelaskan di teori dasar perpajakan seperti apa? Ada? Window apa? Jendela, Pak. Dressing? Dressing apa? Dressing? Penampilan, Pak. Dressing. Dress apa dress?
Pakaian, Pak. Ada kalau dressing? Dressing? Tampilan berarti, Pak. Berpakaian kan? Iya. Ya, Apa yang terjadi kalau Anda berpakaian di depan jendela? Apa yang akan terjadi kalau Anda berpakaian di jendela? Dilihat orang-orang, Pak. Dilihat orang-orang. Nah, ini sama nih. Ketika Anda menyusun laporan pembukuan ini akan dilihat oleh orang-orang banyak. Siapa saja? Ya, pengguna laporan keuangan. Kan siapa pengguna laporan keuangan? Pihak eksternal dan internal perusahaan, Pak. Dan eksternal. Oke, ada eksternal dan internal. Jadi kita bagi dua secara garis besar, eksternal dan internal. Eksternalnya adalah pemegang saham, ya, kreditur dan lain sebagainya. Kemudian internalnya adalah manajer dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah laporan keuangan yang kita susun kepada entah pihak internal atau ya pihak eksternal itu akan berbeda satu sama lain atau sama? Secara etika, apakah berbeda atau sama? Sekali lagi, apakah laporan keuangan atau pembukuan yang kita buat kepada mereka yang akan menggunakan laporan keuangan ini, apakah berbeda atau sama? Secara etika kita berbicara. Sama atau beda? sama mungkin. Harus sama kan? Sama, Pak. Harus sama. Apakah kita memberikan laporan itu kepada pemilik perusahaan misalkan? Ketika kita berikan kepada pemilik perusahaan, jadi ketika Anda memberikan laporan keuangan ini kepada pemilik perusahaan, tujuannya apa? Oh, gimana kondisi perusahaan? Apakah saya akan membagikan bonus atau tidak? Kan itu yang akan terjadi. Kalau hal itu Anda berikan, biasanya kalau kita menggunakan window dressing, labanya pasti akan kita naikkan. Harapannya apa? Oh, pemilik perusahaan senang. Ketika laba saya naikkan, target sesuai, bonus dibagikan. Tapi ketika Anda berikan laporan ini kepada entitas perusahaan, kepada stakeholder dalam hal ini adalah pembuat kebijakan, misalkan kepada pajak misalkan, labanya Anda kecilkan. Harapannya apa? Anda sedikit bayar pajak. Apakah ini etika yang baik? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Makanya ketika kita berbicara etika yang baik, laporan keuangan itu kepada siapapun yang memerlukan atau yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan, maka Anda susun dengan etikat yang baik dengan kondisi yang sebenarnya. Artinya satu laporan itu untuk semua pemangku kepentingan atas laporan keuangan tersebut. Sampai di situ jelas? Jelas ya? Berdasarkan etikat baik, paham ya? Paham, Pak. Kemudian Paham, yang kedua dilakukan dengan taat asas sesuai dengan sales kas atau akrual. Perubahan terhadap metode pembukuan tahun pajak harus atas persetujuan Dirjen Pajak. Jadi Anda harus taat asas apakah Anda menggunakan sales kas atau sales akrual. Jangan Anda kalau sekarang diharapkan Anda menggunakan sales akrual ya. Kenapa? Lebih untuk yang saat ini ketika kita menggunakan sales akrual lebih ketahuan ini kita lebih rigid lah istilahnya pembukuan kita ya, ketimbang kita menggunakan sales kas. Sales kas itu kan sebuah kondisi yang mengakui akan dicatat kalau kita menerima uang tunai, gitu ya. Tapi kalau sales accrual, walaupun kita tidak menerima uang tunai, tapi sudah bisa kita akui entah itu sebagai pendapatan atau sebagai biaya. Nah itu, ya. Kemudian ketika Anda mau merubah metode pembukuan, misalkan Anda mau merubah
saya mau merubah metode pencatatan persediaan misalkan dari LIFO ke average misalkan. Itu harus Anda dapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Ya. Kalaupun Anda mendapatkan persetujuan, itu tidak bisa Anda lakukan perubahan pada saat itu juga. Anda harus lakukan perubahan pada awal periode berikutnya. Contoh misalkan, Anda mau melakukan perubahan atas pencatatan persediaan, penilaian persediaan. Anda menggunakan FIFO terlebih awal. Kemudian setelah Anda hitung, ternyata average lebih menguntungkan bagi perusahaan saya. Anda rubah di bulan Februari misalkan 2020. Maka Anda nggak bisa berubah itu langsung di tahun 2020. Ketika Anda sudah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak, Anda hanya bisa merubahnya di awal periode. Anda baru bisa menggunakan metode itu adalah dari Januari tahun berikutnya. Jelas sampai di situ ya. Jadi tidak bisa kita langsung, hari ini kita minta, kemudian disetujui, hari ini kita rubah. Tidak bisa. Gitu. Jelas ya? Kemudian diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, Nangka Arab, satuan mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia. Nah, ini harus Anda perhatikan. Kewajiban pembukuan wajib Anda susun dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah, karena kita ada di Indonesia. Boleh nggak sih menggunakan mata uang asing atau menggunakan bahasa asing? Boleh, sepanjang kita mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Ini bedanya. Kalau metode pembukuan, Anda minta persetujuan dari Dirjen Pajak, tapi kalau Anda menggunakan penyusunan dengan menggunakan istilah selain dengan yang ada di Indonesia, maka Anda harus mendapat izin dari Menteri Keuangan. Sampai di situ jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian, nah ini mungkin sudah sempat saya berikan ke Anda, yang belum itu adalah ini. Nah, ini adalah terkait dengan proses pembukuan. Kalau nanti saya keceplosan ngomongnya adalah laporan keuangan komersial, itu artinya laporan keuangan versi akuntansi. Kalau laporan keuangan fiskal itu artinya laporan keuangan versi pajak, ya. Jadi karena kita menghitung PPh pasal 25 yang mana PPh pasal 25 itu dasar perhitungannya adalah laba fiskal, bukan laba akuntansi, maka perlu diperlukan sebuah proses pembukuan menyesuaikan antara laporan keuangan versi akuntansi yang disesuaikan dengan laporan keuangan versi fiskal. Ya, seperti yang bisa kalian lihat di slide saya. Kalau kita berbicara laporan keuangan versi komersial atau versi akuntansi, dasar yang digunakan adalah PSAK. Apa PSAK? Apa PSAK? Standar akuntansi keuangan, Pak. P-nya apa? Prosedur. Pernyataan standar akuntansi keuangan, Pak. Apa? PSAK? Jangan sampai Anda nggak tahu. Jangan sampai Anda nggak tahu PSAK ini kitab suci Anda di akuntansi. Pernyataan standar akuntansi keuangan, Pak. Pernyataan standar akuntansi keuangan. Oke. Jadi ketika Anda menyusun laporan keuangan versi akuntansi, dasar yang Anda gunakan adalah PSAK. Ya. Sedangkan ketika Anda menyusun laporan keuangan versi fiskal, standar yang Anda gunakan adalah Undang-Undang Perpajakan dan peraturan terkait yang mendukung Undang-Undang Perpajakan tersebut. Yang jadi pertanyaan, standarnya sama nggak? Standarnya sama nggak? Dasar penyusunannya sama nggak? Sama? Dasar penyusunan laporan keuangan fiskal dengan komersial sama? Beda, Pak. Beda. Ya, Pak. Akuntansi menggunakan PSAK, laporan keuangan fiskal menggunakan undang-undang dan peraturan perpajakan lain yang mendukung. Karena perbedaan ini, maka apakah apa yang Anda catat dalam akuntansi diakui secara fiskal? Laba atau penghasilan neto fiskal, Pak? Oke, pertanyaan saya, apa
apakah akun-akun yang Anda catat dalam laporan keuangan versi akuntansi bisa diakui secara fiskal nggak? Ada yang bisa, ada yang tidak, Pak. Artinya jawabannya kan belum tentu kan? Iya, Pak. Belum tentu diakui secara fiskal. Karena belum tentu. Karena apa? Karena standarnya berbeda. Kalau akuntansi itu standarnya PSAK, fiskal standarnya undang-undang dan peraturan perpajakan yang lain. Artinya apa yang Anda catat dalam akuntansi belum tentu diakui secara fiskal. Nah, bagaimana sekarang dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk dalam tanda kutip menyamakan laporan keuangan versi komersial atau versi akuntansi dengan laporan keuangan versi fiskal? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal atau sering disebut dengan koreksi fiskal. Paham ya? Paham, Pak. Jadi rekonsiliasi fiskal ini adalah kalau kita ibaratkan rekonsiliasi fiskal ini kita bawa ke akuntansi, kita harus membuat yang namanya penyesuaian. Kan Anda sudah buat, Anda sudah bisa membuat jurnal penyesuaian kan? Nah, rekonsiliasi fiskal ini adalah penyesuaian dalam konteks fiskal. Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal, siapa tahu nanti karena saya kebiasaan ngomongnya adalah koreksi fiskal ya. Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal ini adalah cara yang kita gunakan untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan versi fiskal. Apa sih rekonsiliasi fiskal? Nah, ini rekonsiliasi fiskal. Ya. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laporan keuangan komersial atau laba komersial yang berbeda secara permanen atau temporer dengan ketentuan fiskal untuk menyajikan dan atau menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak atau ketentuan fiskal. Jelas sampai di situ? Izin bertanya, Pak. Tolong kameranya langsung dinyalakan. Silakan, Padma. Maksud dari yang berbeda secara permanen atau temporer itu bagaimana, Pak? Nanti saya jelaskan. Kita belum sampai di situ. Ya. Baik, Pak. Jadi sekali lagi rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laporan keuangan komersial, laba komersial yang berbeda secara permanen atau temporer dengan ketentuan fiskal untuk menyajikan dan atau menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Ya. Nah, rekonsiliasi fiskal secara garis besar atau koreksi fiskal secara garis besar itu ada dua. Ya, ada yang disebut dengan koreksi fiskal positif, ada yang disebut dengan koreksi fiskal negatif. Yang jadi pertanyaan, kapan kita akan menggunakan koreksi fiskal positif, kapan kita akan menggunakan koreksi fiskal negatif? Gampangnya gini, kita akan menggunakan koreksi fiskal positif kalau tujuan kita adalah untuk menambah laba. Sedangkan kalau kita menggunakan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal negatif, ketika tujuan kita adalah untuk mengurangi laba. Sampai di situ jelas? Jelas, Pak. Oke, saya kasih satu kasus. Nih, penghasilan sewa gedung. Ya, penghasilan sewa gedung. Secara akuntansi, Anda catat nggak? Catat, Pak. Pasti, pencatatannya adalah ini ya, pencatatannya adalah kas pada pendapatan sewa gedung. Pada Pendapatan sewa gedung, gitu ya. Tapi secara fiskal, pendapatan sewa gedung Anda catat atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kenapa? Pak. Karena bukan termasuk neto. Karena yang dihitung berdasarkan fiskal itu adalah labanya saja, Pak. Laba kan harus tahu berapa penghasilan, berapa kan laba itu adalah pendapatan dikurang biaya kan? Ya enggak? Iya, Pak. Ini kan pendapatan Anda. Pendapatan sewa gedung ini kan pendapatan Anda. Yang jadi pertanyaan saya, pendapatan ini Anda akui sebagai pendapatan fiskal atau tidak? Secara akuntansi kan Anda akui sebagai pendapatan akuntansi. Secara fiskal.
Anda akui secara fiskal? Jawabannya? Iya, Pak. Tidak. Kenapa? Pendapatan sewa gedung itu adalah objek pajak yang bersifat final. Anda harus ingat nih sewa gedung. Ya, sewa gedung kan objek PPh final. PPh final kan artinya udah selesai, rampung, sehingga dia tidak bisa digabungkan dengan pendapatan yang lain. Sehingga sekarang Anda lakukan koreksi nggak? Koreksi fiskal nggak? Iya, Pak. Tidak. Iya, Pak. Iya kan? Koreksi fiskal apa yang harus Anda lakukan? Di akuntansi Anda catat 300 juta, sedangkan di fiskal Anda harus nolkan. Kan harus Anda nolkan di sewa gedung kan? Jelas sampai di situ jelas? Di akuntansi Anda catat 300 juta. Ya, kita kan nggak peduli nih laba akuntansi, yang kita cari kan adalah laba fiskal kan? Paham sampai di situ ya? Sampai di situ jelas? Suara saya kedengeran? Masih bingung, Pak. Oke. Ketika Anda mencatat ini, ketika ada transaksi seperti ini, secara akuntansi Anda catat nggak? Catat. Catat kan? Catat kas pada pendapatan sewa gedung. Kas itu nanti Anda bawa ke neraca, pendapatan sewa gedung Anda bawa ke laba rugi, kan gitu? Iya, Pak. Iya, Pak. Secara akuntansi. Hanya saja secara fiskal pendapatan sewa gedung ini bukan objek, karena ini adalah objek pajak sewa gedung ini adalah objek PPh final, maka dia tidak bisa diakui sebagai penghasilan kan? Iya, Pak. Nanti baca di pendapatan yang bisa diakui ya, pendapatan yang diakui sebagai penambah penghasilan bruto dan biaya-biaya yang diperkenankan di PPh pasal 25. Jadi kalau Anda menggunakan akuntansi, maka pendapatan sewa gedung ini Anda pasti akan catat sebagai penghasilan Anda di laba rugi. Tapi di laporan keuangan fiskal, pendapatan sewa gedung ini karena dia merupakan objek PPh final, maka dia tidak diperkenankan untuk diakui sebagai penambah penghasilan Anda. Harus dilakukan koreksi nggak? Koreksi fiskal nggak? Iya, Pak. Artinya kan secara fiskal Anda harus nolkan dia kan? Akuntansi Anda catat 300 juta, tapi secara fiskal Anda harus nolkan. Sampai di situ jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Oke. Pak. Atau saya gambarkan gini. Kelihatan Excel saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Kelihatan? Sudah? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ketika Anda membuat laporan Kelihatan, Pak. kan ini membuat laba rugi kan? Ya nggak? Ini versi akuntansi nih. Ya. Oke. Ketika yang tadi, nah misalkan penjualannya adalah 100 juta.
Sorry. Yang tadi secara akuntansi pendapatan sewa gedung, Anda catat nggak? Iya Pak, kalau di dalam Secara akuntansi kan? Secara akuntansi Anda catat nggak? Oke, catat kan 300 juta tadi kan? Catat, Pak. Misalkan penghasilan lain-lain. Ini secara akuntansi. Ya. Ini versi akuntansi. Ini secara fiskal. Yang jadi pertanyaan saya secara fiskal, yang ini diakui nggak? Dia tidak diakui kan? Karena apa? Karena dia adalah objek dari PPh final. Apapun yang menjadi objek dari PPh final itu tidak bisa diakui dalam laporan keuangan fiskal. Karena apa? Karena transaksinya sudah selesai. Berarti logikanya secara fiskal di sini harus angkanya berapa? 0, Pak. 0 kan? Oke, yang jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan, apa yang koreksi fiskal apa yang harus kita lakukan? Positif? Atau ini? Negatif. Negatif, Pak. Negatif. Koreksi fiskal? Negatif. Kenapa? Kenapa? Karena mengurangi laba, Pak. Karena kita mengurangi laba. Kenapa asumsi Anda mengurangi laba? Negatif. Karena pendapatan penghasilannya dinolkan. Otomatis Labanya akan berkurang. Karena mengurangi laba, Pak. Nilainya di sini 300 juta. Sampai di situ jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kemudian saya buat sebuah biaya. Misalkan biaya karyawan nilainya misalkan 30 juta. Biaya sumbangan nilainya adalah 10 juta. Nah, yang kita sorot adalah sumbangan. Ada beberapa sumbangan yang tidak diperkenankan. Ada beberapa yang diperkenankan. Misalkan sumbangan untuk kegiatan bencana nasional, sumbangan untuk kemanusiaan yang diberikan kepada badan tertentu itu diberikan. Nah, misalkan di sini ada sumbangan ogoh-ogoh. Ya, sumbangan ogoh-ogoh misalkan nilainya 10 juta. Kita bisa akui nggak? Jawabannya tidak bisa diakui. Tidak. Berarti secara fiskal di sini nilainya berapa? 0. 0, Pak. Yang jadi pertanyaan saya, koreksi apa yang harus Anda lakukan? Positif, Pak. Koreksi positif. Pak. Hah? Koreksi positif, Pak. Positif atau negatif? Positif, Pak. Positif, Pak. Kenapa positif? Karena menambah laba, Pak. Karena menambah laba. Kenapa menambah laba? Karena itu kan biayanya tidak dituliskan, Pak. Jadinya. Karena biayanya dihilangkan, otomatis nanti kan di sini akan. Nah, saya ambil Bertambah. contoh ini 100, ini 10. Ya, 10 juta. Ini tetap 30. Anggaplah di sini laba. Laba atau rugi. Oke. Kalau ini saya tidak hilangkan, berarti pengurangan Anda adalah 40 juta kan? Iya, Pak.
Ini berarti 440. Berarti ini labanya adalah 400. 400. Oke. Ini 110. Ini 30. Labanya 80, 80. Pak. ya. Kalau ini saya masukkan 10 juta, laba Anda masih 80? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Berapa laba Anda? 70. 70. 70. Ketika ini dinolkan, laba Anda naik? Naik, Pak. Naik. 10 juta. 10. Naik, Pak. Ketika laba Anda bertambah, otomatis yang Anda gunakan adalah koreksi fiskal Positif. sampai di situ terkait dengan koreksi fiskal jelas? Paham, Pak. Jelas, Pak. Paham, Pak. Terkait dengan apa yang boleh diakui atau tidak boleh diakui, nanti silakan Anda baca di yang saya sudah suruh cari Anda, ya, yang deductible expense dan dan penghasilan yang bisa diakui dalam laporan keuangan versi fiskal. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaannya siapa tadi nanya? Sampai lupa saya nanya. Siapa yang tadi nanya ya? Padma, Pak. Padma. Oke, pertanyaannya Padma tadi. Pak, apa sih maksudnya beda temporer, beda tetap dengan beda waktu, gitu ya? Secara permanen atau dengan secara permanen atau temporer. Nah, kita bicara permanen dulu atau beda tetap. Beda tetap itu biasanya disebabkan karena perbedaan pengakuan antara akuntansi dengan fiskal. Contoh misalkan, menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh bukan, atau sebaliknya. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Ya tadi contohnya. Ya, secara akuntansi tetap kita akui sebagai penghasilan, tapi secara fiskal ya tidak. Gitu. Jelas ya? Artinya beda permanen ini adalah terkait dengan pengakuan. Anda akui nggak dia sebagai penghasilan? Anda akui nggak sih dia sebagai beban? Itu yang disebut dengan beda permanen. Jelas, Padma ya? Nah, kalau ini Jelas, Pak. Ya, ini bebannya. Bebannya silakan nanti Anda baca di situ deductible expense dan undeductible expense. Yang deductible expense itu artinya biaya yang boleh mengurangi penghasilan bruto, sedangkan undeductible expense adalah biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto. Oke? Ini beda permanen atau beda tetap. Tapi kalau beda temporer atau beda waktu, apa yang menyebabkan? Ini berkaitan dengan pemilihan metode. Ya, ini berkaitan dengan pemilihan metode. Contoh misalkan metode penyusutan. Secara akuntansi ada berapa metode penyusutan yang Anda tahu? Sekali lagi, secara akuntansi ada berapa metode penyusutan yang Anda tahu? Coba. Akuntansi. Ada berapa metode penyusutan? Ada 5, Pak. Coba dong nyalain kameranya, yang jawab siapa sih? Oke, Putri, ada 5, apa aja? Yang saya tahu ya Pak, itu ada metode garis lurus, metode saldo menurun ganda atau double dislining, metode jumlah angka tahun, metode satuan jam kerja, sama satuan hasil produksi. Oke, ada 5 akuntansi. Ketika Anda adalah perusahaan dengan menggunakan metode penyusutan, dengan melakukan penyusutan dengan menggunakan metode akuntansi, berarti Anda boleh memilih 5 ini kan? Ya, iya, Pak.
Entah Anda menggunakan straight line, garis lurus, double declining, atau saldo menurun ganda, kemudian angka tahun, dan lain sebagainya. Secara akuntansi boleh nggak Anda pakai? Boleh. Salah nggak? Tidak. Orang akuntansi memperkenankan. Tapi ketika kita sesuaikan dengan ketentuan fiskal yang hanya boleh Anda lakukan, harus ada dua saja. Straight line dan declining. Saldo menurun, saldo menurun. Garis lurus dan saldo menurun. Jadi ketika Anda menggunakan angka tahun dan lain sebagainya, nanti akan ada yang namanya koreksi fiskal untuk menyesuaikan atas penyusutan yang diperkenankan di fiskal. Jelas? Nanti kita berbicara penyusutan. Jelas ya? Sampai situ jelas? Jelas, Pak. Kemudian Jelas, metode penilaian persediaan. Secara akuntansi ada berapa metode penilaian persediaan? Secara akuntansi ada berapa metode penilaian persediaan? Ada 3, Pak. 3 atau 2? Ada 2, Pak. Untuk saat ini, soalnya yang satu lagi LIFO tidak diperkenankan. Fisik perpetual? Ada 2, Pak. Ada 2, Pak. Penilaian fisik dan penilaian perpetual. Yang kita bicarakan adalah penilaian persediaan. Oh iya, Pak. Bukan perhitungan persediaan. Oh iya. Hati-hati. Yang mana yang dipakai penilaian persediaan? Fisik perpetual, LIFO, FIFO, atau gimana? Penilaian persediaan. Kalau penilaian perpetual. Penilaian persediaan, hati-hati nih. Karena persediaan kan ada dua jenis kan? Apakah penilaian persediaan ataukah penentuan persediaan? Penilaian persediaan? Yang mana? Yang? fisik sama perpetual, Pak. FIFO dan FIFO dan rata-rata. ya, penilaian persediaan itu adalah FIFO dan rata-rata. Kalau yang satu lagi fisik dan perpetual itu apa? Apanya persediaan? Fisik dan perpetual? Perhitungan, Pak. Perhitungan. Pencatatan. Perhitungan atau pencatatan? Pencatatan. Apakah akan dicatat sebagai pembelian atau akan dicatat sebagai persediaan? Kan gitu kan bahasanya ya, fisik dan perpetual kan? Iya, Pak. Kalau penilaian persediaan itu ada FIFO dan average. FIFO dan rata-rata average. Ya. Kalau dulu ada 3. FIFO, LIFO, dan rata-rata. Sekarang LIFO memang tidak diperkenankan, ya, last in first out. Ya. Jadi untuk metode penilaian persediaan ini secara fiskal hanya diakui 2 saja, apakah itu FIFO atau rata-rata. Sampai di situ jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ya. Beda temporer, beda waktu berikutnya adalah terkait dengan penyisian piutang tak tertagih. Tahu? Pernah dengar istilah penyisian piutang tak tertagih? Pernah, Pak. Contohnya apa? Dalam laporan keuangan, ketika kita mengetahui ada penyisian piutang tak tertagih, kita bisa lihat di akun apa?
Cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang. Jadi ketika ada di neraca, sebuah perusahaan melakukan pencadangan atau mencatat cadangan kerugian piutang, berarti di situ ada penyisihan piutang tak tertagih. Hanya saja perbedaan antara akuntansi dengan fiskal adalah yang diakui secara fiskal adalah atas piutang yang benar-benar tidak tertagih. Contoh, bisa kasih contoh nih. Ini contoh ya, yang Anda lihat di atas. Piutang perusahaan adalah 500 juta dan perusahaan mencadangkan 10%, ini 10%. Piutang perusahaan sekali lagi adalah 500 juta dan perusahaan menentukan 10%, sepertinya piutang ini tidak akan bisa tertagih. Berarti 10% dari 500 juta? 50 juta, Pak. 50 kan? Nah, dari 50 juta ini perusahaan menentukan pembentukan cadangan kerugian piutang sebesar 2% dari piutang yang kemungkinan tidak bisa tertagih. Berarti 2% dari 50 juta 2% dari 50 juta? 1 juta. 1 juta. Oke. 1 juta, Pak. Secara akuntansi apa yang akan dicatat? Dia akan mencatat biaya penyisihan piutang dengan cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta. Sampai di situ jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, kemudian setelah berjalan, ternyata piutang yang betul-betul, ini kan masih perkiraan nih, yang 50 juta ini kan perkiraan yang tidak bisa tertagih nih. Ya, 50 juta ini hanya perkiraan yang tidak bisa tertagih. Tapi setelah berjalan, ternyata piutang yang memang tidak bisa tertagih nilainya hanya 10 juta saja. Sampai di situ jelas? Jelas, Pak. Yang 50 juta itu Jelas, Pak. Yang artinya yang 50 juta itu adalah perkiraan yang tidak bisa tertagih, yang betul-betul tidak bisa tertagih hanya 10 juta saja. Logikanya kalau dia harus menyisihkan 2% dari biaya yang memang dari piutang yang tidak tertagih. Logikanya berapa sebenarnya kerugian piutang yang harus dibentuk pada saat itu? Berapa? 2% dari 10 juta nggak? Berapa seharusnya kerugian cadangan kerugian atau penyisihan piutang yang harus dibentuk seharusnya? Berapa? 200.000. 200.000 kan? Yang dihitung dari Iya, Pak. 10 juta. Ya, berapa sebenarnya piutang yang tidak tertagih kan gitu kan? Kali 2%. Iya, Pak. Kan seharusnya 200.000. Tapi yang sudah dia bentuk berapa secara akuntansi? 1 juta. Harus kita lakukan koreksi nggak? Iya, Pak. Koreksi apa? Fiskal positif. Nilainya? 800.000. 800.000. Ini ya sampai di sini. Ini ya 800.000 ya. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas terkait dengan penyisihan atau cadangan kerugian piutang yang boleh dibentuk? Jelas? Jelas, Pak. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Ada pertanyaan? Pak, maaf tadi sinyal saya kurang bagus. 200.000 itu didapat dari mana, Pak ya? 200.000 itu didapat dari jumlah piutang yang betul-betul tidak tertagih dikalikan dengan biaya penyisihannya dia. Penyisihannya dia kan 2%. Yang betul-betul tidak tertagih kan 10 juta. Yang 50 juta itu kan adalah perkiraan yang tidak bisa tertagih kan gitu. Jelas ya? Baik, Pak, jelas. Terima kasih. Kemudian yang terakhir yang menyebabkan beda temporer itu adalah laba rugi selisih kurs. Jadi kalau Anda
menggunakan transaksi dengan mata uang asing biasanya akan ada selisih kurs. Apalagi kalau Anda menggunakan kurs Bank Indonesia. Ya, kurs Bank Indonesia itu kan adalah dibuka jam 8 pagi, tutup jam 12 siang. Jadi setelah jam 12 siang itu Anda pakai kurs Bank Indonesia, kurs terakhir. Kemudian jam 8 besoknya itu baru Anda berubah lagi. Nah, itu ininya. Tapi kalau Anda pakai kurs KMK, kurs Kementerian Keuangan, Anda menggunakan kurs itu selama 1 minggu. Keluarnya hari Rabu ini, misalkan jam 10 keluar, Anda akan pakai 1 minggu berikutnya dan kemudian Anda harus ganti hari Rabu jam 10 berikutnya. Nah, itu bedanya nanti. Jelas ya? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, ini terkait dengan sumber penghasilan ya, dari usaha pokok, keyword bisnis, modal, investasi, penghasilan lain-lain, dan order atau extraordinary. Nah, ini berkaitan dengan penghasilan itu yang kemudian dikurangi dengan deductible expense dan lain sebagainya. Nanti Anda silakan lihat di buku Anda terkait dengan tata cara penentuan penghasilan itu. Nah, ini adalah yang penghasilan yang bukan objek. Di buku nanti dicari ya. Saya nggak tahu di buku Anda ada atau enggak. Ada, Pak. Ada ya? Nanti dicari. Pak. Ya, nanti dicari. Nanti dibaca-baca. Nah, ini adalah objek non final. Jadi diakui secara fiskal sebagai penghasilan. Oke, saya nggak bahas ya. Nanti silakan Anda baca di situ karena ini lumayan banyak. Termasuk juga nanti di biaya-biaya. Nah, ini biaya-biayanya. Ini biaya-biaya yang dapat dikurangi. DE itu deductible expense. Silakan nanti Anda baca. Saya akan masuk ke sini, penyusutan dan amortisasi. Oke, pertanyaan saya, kapan kita menggunakan istilah bahasa penyusutan, kapan kita menggunakan istilah bahasa amortisasi? Kalau penyusutan itu yang aktif atau tetap yang berwujud. Kalau misalnya amortisasi itu lebih ke aktif atau tetap yang tidak berwujud, Pak. Oke, yang aktif atau tetap yang tidak berwujud contohnya apa? Kenapa, Pak? Aktif atau tetap yang tidak berwujud contohnya apa? Kayak hak paten. Ya. Hak cipta, hak paten dan Setidaknya Anda udah tahu ya kapan kita menggunakan istilah penyusutan dan amortisasi. Saya nggak akan bahas banyak di sini. Oke, ya, ini saya nggak bahas. Nah, ini aktiva yang dapat disusutkan digunakan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun kecuali tanah. Ya, sampai dengan detik ini yang belum pernah saya pelajari adalah penyusutan tentang tanah. Kenapa tanah tidak pernah disusutkan? Ada yang tahu? Karena tidak mengalami pengurangan nilai ekonomi. Karena tidak mengurangi perubahan nilai ekonomi, cenderung naik kan? Kecuali tanah Anda hilang gitu. Itu baru harus dilakukan adjustment. Mungkin nggak tanah hilang sih kan gitu. Itu jadi pertanyaan. Oke. Nah, ini Anda perhatikan nanti ya. Handphone dan sedan untuk kendaraan dinas bisa disusutkan dengan pengakuan hanya 50% saja. Ya, jadi handphone dan sedan untuk kendaraan dinas. Ini di buku Anda ada ya, tabel-tabel ini ya? Ada, Pak.
Ada, Pak. Nah, Ada. ini juga Ada, Anda Pak. harus, Ada. ini juga Anda harus hati-hati nanti ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, masa manfaat 4, 8, 16, dan 20 tahun. Karena apa? Secara akuntansi, masa manfaat itu tidak ditentukan. Yang menentukan adalah wajib pajaknya. Secara akuntansi. Contoh misalkan, Anda beli motor untuk operasional perusahaan. Saya yakin perusahaan itu biasanya 5 tahun aja pakai. Ya enggak? 5 tahun berarti dibagi dengan perolehan dibagi dengan 5 tahun biasanya gitu. Tapi kalau kita menggunakan penyusutan berdasarkan metode garis lurus, dalam hal ini adalah fiskal, maka Anda tinggal kalikan 25%. Ini untuk 1 tahun loh ya. Jadi 25%, 12,5, 6,25 itu untuk 1 tahun. Jadi kalau dia 16 tahun, berarti Anda berapa per bulannya? Berarti 6,25 kali harga perolehan dibagi dengan 12. Itu per bulannya. Ya. Paham sampai di situ ya? Sampai di situ jelas ya? Jelas sampai di situ? Mohon maaf, Pak. Untuk per bulannya bisa diulang dijelaskan, Pak ya? Saya masuk ke sini aja. Contoh ya. Anda bawa nggak daftar aktifanya sekarang? Bawa nggak daftar aktifanya sekarang? Contoh. Yang kelompok yang seperti Pak Ya, saya kan belum menentukan. Misalkan 1 April 2020 PT ABC membeli 1 unit sepeda motor. Oke, kita susutkan secara fiskal. Sepeda motor ada di kelompok berapa? Maaf Pak, putus-putus suaranya di sini. Kelompok pertama, Pak. Kelompok 1. Iya. Berarti berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun kan? 4 tahun, Pak. 25% kali, misalkan berapa sih harga motor sekarang? Biar gampang lah, 20 juta aja ya. Ya, 20 Iya, juta. Iya, Pak. Oke, ini 20 juta. Oke. Berarti setahunnya berapa? 5 juta, Pak. Ini kan? Ini setahun, 5 juta. Kalau pertanyaannya adalah berapa penyusutan yang dilakukan setiap bulan? Berarti 5 juta bagi 12, Pak. Berarti 5 juta dibagi 12 sama dengan ini ya, 416.000, Pak. ini ya. Atau kalau Anda mau bulatkan nggak masalah. Nah ini ya. Paham ya? Paham, Pak. Kalau ada pertanyaan, berapa Paham, Pak. penyusutan sampai dengan, misalnya gini, 1 April membeli, kemudian sampai bulan Desember 2020 belum dilakukan penyusutan. Nah, kalau seperti ini, berarti yang dicari adalah penyusutan untuk bulan kalau seperti ini berarti penyusutannya dihitung sampai dengan bulan Desember, Pak. Desember. Berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Anda hitung dari bulan Mei.
April masuk kan tanggal 1. April. Ya? April, Mei, Juni, Juli. April Mei, sampai Juni, Desember Juli, berapa Agustus, bulan? September. 8 bulan, Pak. Loh, kok seperti ini? Ini ya, ini penyusutan yang dilakukan sampai dengan bulan Desember. Kalau saya tambah lagi, Mohon maaf, Pak. Untuk screen yang saya lihat, ini tabel penyusutan fiskal. Iya, Pak, sama. Iya, Pak, sama, Pak. Iya, Pak, sama, Pak. Sama, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, sama, Pak. tabel penyusutan fiskal sebentar. Saya stop screen dulu. Dah. Sudah, Pak. Sudah, Terima Sudah, kasih. Pak. Sudah, Pak. Ya, ini yang Desember ya. Ini per bulan. Oke. Oke, saya tambahkan sekarang soalnya. Pada bulan Desember dijual 15 juta. Oke. Pada bulan Desember dijual 15 juta. Pertanyaan saya, untung atau rugi? Rugi, Pak. 5 juta, Pak. Hah? Rugi, Pak. Dari mana Anda Rugi bisa 5 juta, menentukan? Pak. Dari mana Anda bisa menentukan rugi? Dari mana Anda bisa menentukan rugi? Kalau rugi berapa ruginya? Menurut saya nggak rugi, Pak. Kenapa nggak rugi? Siapa yang ini? Tolong dong kameranya. Anda beraninya sembunyi aja Anda. Sebentar, Pak. Oke, Kelihatan, Yudi. Pak. Oke, silakan. Menurut saya nggak rugi karena kan, tapi tergantung juga kalau dia jualnya di akhir tahun. Ini pertanyaan saya. Ini soal saya nih yang saya blok. Oh, pada bulan Desember. Desember dijual 15 juta. Desember 2020 ya. Dijual 15 juta. Berarti dia kan untung atau rugi? Desember berarti. Menurut saya enggak, Pak. Kenapa? Karena kan di penyusutannya dia kan udah disusutin. Terus? Sampai bulan Desember kan dilakukan penyusutan. Ya. Ini soalnya penyusutannya dilakukan per tahun apa per bulan, Pak? Ini kan penyusutan sudah sampai Desember nih. Oh iya. Berarti kan dia udah 5 juta disusutkan kan, Pak ya? Untuk 5 juta itu kan untuk setahun. Iya. Sampai Desember, oke? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini yang Desember nih yang 3 Nah, ini yang Desember. Untung atau rugi? Rugi jadinya, Pak ya? Kalau menurut saya rugi, Pak. Menurut saya rugi, Pak. Kira 5 juta udah disusutin, Pak. Berapa ruginya? Berapa ruginya? 2 juta, 2 Pak. juta. Enggak, 2 jutaan, Pak. 700, Pak. 2.600.000. Bagaimana cara kita mengetahui dia rugi atau untung? Soalnya Izin kan menanggapi, Pak. Izin menanggapi. Kita hitung ini nggak? Kita nyari ini nggak? Kan ini kita cari dulu kan? Cari, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tinggal dikurangi aja kan? Iya.
Segini kan? Dia jual berapa? Iya. 15 juta. 15 juta, Pak. Kurang. Berapa ruginya dia? Ini kan? 1 juta. Iya, 1.600.000. Sampai di situ jelas ya? Kalau ada pertanyaan model seperti ini ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya? Nah, ini berkaitan. Nah, ini yang harus Anda perhatikan kemudian terkait dengan penyusutan. Yang ini yang harus Anda perhatikan. Nih. Penyusutan secara fiskal tidak mengenal nilai residu. Itu yang harus Anda perhatikan. Nilai residu apa? Nilai sisa. Nilai sisa. Nilai sisa, Pak. Secara fiskal dia tidak mengenal nilai sisa. Contoh yang tadi kan? Nilai sisa, Pak. Contoh yang tadi. Saya bawa Anda lagi ke sini. Ini kan penyusutan secara fiskal yang ini. Ya. Saya ganti lagi. Sekarang kita berbicara secara akuntansi. Ini sama. 1 April 2020 membeli 1 unit sepeda motor perusahaan memperkirakan masa manfaat adalah 5 tahun dan memiliki nilai residu adalah Rp 5 juta. Ya, artinya ketika kita berbicara nilai residu 5 juta ini artinya apa? Nilai penyusutannya sebesar 3 juta. Nah, ini yang ini. Perusahaan memperkirakan masa manfaat adalah 5 tahun dan memiliki nilai residu 5 juta. Artinya apa? Untuk penyusutannya sebesar 3 juta per tahun, Pak. Itu kita bicara penyusutan. Nilai residu 5 juta ini artinya apa? Nilai sisanya. Nilai terakhir dari tersebut 5 juta, Pak. Artinya setelah masa manfaatnya 5 tahun selesai, dia masih diharapkan memiliki nilai 5 juta. Kan gitu, itu ininya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Terus sekarang bagaimana penyusutan secara akuntansi ini? Penyusutannya itu jadi berapa? Nilai dikurangi residu dibagi nilai. Kan ini dulu. Kan kita kurangi ini dulu. Kurangi. Iya, Pak. Iya, Pak. Kurangi nilai residu. 15? Kan ini 15 juta. Oh, saya kayak ngajar pengantar akuntansi nih. Nih, ya kan? Masa manfaatnya 5 tahun. Atau 5 tahun, Pak. Atau berapa bulan? 60 bulan, Pak. 60 bulan. Ya, tinggal kita bagi aja kan? Sebulan kan segini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Iya. Sebulan segini. Atau sampai Desember. Kita samakan deh sampai Desember. Berapa bulan tadi? 8 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kemudian nilai sisa atau nilai buku. Nilai bukunya saya ambil dari 15 atau dari 20? 20, Pak. 20, Pak. Hah? Dari 20. Tetap dari ini dong, tetap dari ini dong. 20, Pak. Ya. Ya, jadi pertanyaan sekarang. Saya harus lakukan koreksi fiskal positif atau saya harus lakukan koreksi fiskal negatif? Sebulan.
Ini secara akuntansi, contoh akuntansi. Contoh fiskal. Saya harus lakukan koreksi fiskal apa? Positif, Pak. Hah? Positif. Positif, Pak. Koreksi fiskal? Positif, Pak. Koreksi fiskal? Negatif. Kenapa? Anda secara akuntansi baru 250, tapi harusnya berapa? Ini kan? 400. Yang Anda sebutkan nilainya baru 250, seharusnya berapa? Kan segini kan? Jadi koreksi fiskal? Iya, Pak. Negatif. Harus ada tambahan biaya kan? Kan harus ada tambahan biaya kan? Sebesar 166.667 kan? Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Ketika ada tambahan biaya, otomatis koreksi fiskal Negatif, Pak. Negatif. kenapa? Negatif, Pak. Logika Anda harus mulai jalan. Oh, ada tambahan biaya, otomatis laba saya akan berkurang. Berarti laba berkurang, koreksi fiskal negatif. Negatif, Pak. Negatif, Jelas Pak. ya? Dari situ jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi terkait dengan langkah-langkah penyusutan fiskal. Tadi sudah saya jelaskan, penyusutan menurut fiskal tidak mengenal nilai residu. Ya. Kemudian penyusutan aktiva diperiki per individu dan untuk peralatan yang kecil-kecil, small tools itu boleh digabung. Misalkan Anda beli peralatan yang kecil nilainya nggak banyak, misalkan mungkin nilainya 100.000, tapi jumlahnya banyak. Ya, misalkan Anda beli telepon misalkan, telepon yang harganya 200.000. Anda beli 10, Anda boleh langsung menyusutkan 10 unit itu menjadi satu. Jadi Anda nggak harus 200.000 susutkan, 200.000 susutkan, tidak. Anda langsung susutkan saja 2 juta. Ya misalkan membeli 10 unit pesawat telepon, nilainya per unit ada 200.000, Anda susutkan 2 juta sekaligus nggak masalah. Jelas ya? Jelas, Pak. Kemudian Anda perhatikan, saat dimulainya penyusutan adalah bulan diperoleh atau terjadi pengeluaran atau bulan selesainya aktiva dibuat atau dibangun. Karena di kasus yang sering terjadi, di beberapa perusahaan, dia beli barang hari ini atau dia beli barang bulan ini, barang itu tidak dimanfaatkan, tapi beberapa bulan berikutnya baru dimanfaatkan. Kalau kasusnya seperti itu, yang kita lihat adalah kapan barang itu diperoleh atau kapan terjadinya pengeluaran. Nanti ya, paham maksud saya ya? Paham, Pak. Contoh. Paham. Contoh nih, saya kasih contoh Anda. Ayo sebentar. Kalau kasusnya seperti ini, kapan penyusutan dilakukan? Kapan penyusutan dilakukannya? Bulan Mei. Bulan Mei Saya bulan jadinya, Mei, Pak. Bulan Mei, Pak. Bulan Mei. Bulan Mei? Enggak bulan... Iya, Pak, bulan Mei. Tidak bulan Maret? Iya, Pak. Maret, Pak. Tidak.
Tidak, Karena Pak. Bulan Mei. pengeluarannya dilakukan bulan Mei, Pak. Pengeluaran dilakukan bulan Mei, Pak. Tadi ketentuannya gimana? Saat dimulai penyusutan adalah bulan diperoleh atau terjadi pengeluaran. Diperoleh. Dia kapan memperoleh? Bulan Maret. Maret. Maret, Pak. Maret, Pak. Terus Dilakukan pelunasan pada bulan Mei. Terus Maret sih, Pak. Maret atau Mei? Maret. Ini sering terjadi loh. Ini sering sekali terjadi di perusahaan-perusahaan yang pernah saya tangani. Ini sering sekali terjadi. Jadi dia beli barang secara kredit, barangnya datang lebih awal, tapi pembayarannya di belakang. Kalau seperti ini kasusnya gimana? Yang mana yang akan Anda gunakan sebagai catatan? Maret, Pak. Maret? Maret. Ketika barang datang, Iya, Maret. ketika barang datang, Anda sudah melakukan pencatatan nggak? Dilakukan, Pak. Sudah, Pak. Apa catatan Anda di situ? Pembelian sama utang. Kan? Tipe dengan utang. Sama utang. Ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Pada saat bulan Mei? Utang sama kas. Hutang sama kas. Utang sama kas. Kan gini kan? Kan gini kan? Iya, Pak. Berarti? Ya, Pak. Kapan kita akan melakukan pencatatan penyusutan? Pada saat bulan Maret. Ini perhatikan. Jelas ya? Ini yang harus Anda perhatikan. Jelas, Oke? Jelas, Pak. Oke. Ini untuk kompensasi kerugian. Jadi kompensasi kerugian adalah kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan waktu 5 tahun. Jadi ketika Anda mengalami kerugian, atas kerugian tersebut boleh Anda gunakan sebagai pengurang. Ini contohnya nih. Hanya saja tahunnya tahun lama nih. Kelihatan? Ya. Tahun 2000 PTX menderita kerugian fiskal sebesar 1,2 miliar dalam 5 tahun berikutnya. Laba atau rugi fiskal sebutlah sebagai berikut. Nah, jadi ini. Ya. Jadi 2000 dia rugi nih 1,2. Nah, kebetulan 2001 dia laba 200 juta. Dia bayar pajak nggak? Nggak perlu dia bayar pajak. Karena apa? Boleh yang 1,2 itu bisa dikurangi. Sehingga sisa ruginya masih 1 miliar. Sampai di situ jelas ya? Jelas, Pak. Begitu sampai dengan waktu. Pak. Begitu sampai dengan jatah 5 tahun. Pak, bagaimana kalau 5 tahun dia masih sisa? Berarti atas kelebihan tersebut tidak bisa digunakan lagi. Gitu. Jelas? Kerugian ini hanya bisa digunakan sampai dengan batas maksimal 5 tahun. Lebih dari 5 tahun itu nggak bisa lagi. Walaupun masih ada kerugian yang kerugian atas laporan laba rugi fiskal. Paham? Jelas ya? Oke. Kemudian, nah ini untuk kredit pajak. Jadi pajak atas PPh pasal 25 bisa dikurangi dengan beberapa jenis pajak yang sudah Anda bayarkan atau sudah dipotong atau dipungut oleh pihak yang lain.
Misalkan ada PPh pasal 22, 23, 24 atau 25 yang dibayar sendiri. Angsuran itu bisa Anda gunakan sebagai pengurang. Ya, sebagai pengurang dalam pembayaran PPh pasal 25. Jelas ya? Nah, untuk tarif sendiri, agak sedikit berhati-hati di tahun 2020 ini. Ya, bukan Perpu nomor 1 ya, Perpu nomor 2 tahun 2020, sorry. Nomor Perpunya saya salah. Oke, untuk 2020 ini untuk tarifnya kita agak sedikit berhati-hati. Kenapa? Karena tarifnya ada 2 untuk 2020. Sampai dengan bulan Mei 2020 itu tarifnya adalah sebesar 25%. Kemudian keluar Perpu nomor 1 2020 yang merubah, itu berkaitan dengan COVID, Perpunya. Itu berkaitan dengan termasuk salah satunya adalah perubahan tarif untuk PPh badan yang sebelumnya itu adalah 25%, itu diturunkan menjadi 22%. Sedangkan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek itu turun menjadi karena ada selisih 3% ya, 19%. Jadi untuk bulan Mei ini, bulan tahun 2020 ini ada 2 tarif yang berlaku ya. Dan nanti di tahun 2022 tarif ini akan turun kembali menjadi 20%. Sedangkan perusahaan yang listing di pasar modal itu akan menjadi 17%. Selisih ada 3% di situ. Ya, sampai di sini jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jadi nanti kalau ada soal, Jelas. ada kasus, hitunglah PPh pasal angsuran PPh pasal 25 bulan Januari misalkan. Jadi Anda jangan menggunakan tarif 22%, Anda gunakan tarif 25%. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sampai di sini. Nah, ini perhitungannya untuk PPh pasal 25. Nanti di buku Anda ada sudah jelas di situ. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk perhitungan PPh pasal 25? Ada pertanyaan untuk PPh pasal 25? Oke, kalau tidak perkuliahan saya cukupkan. Nanti kalau ada yang tertinggal, nanti ini saya kebutkan recording. Silakan nanti Anda lihat di channel saya gitu ya. Anda bisa tonton lagi di situ. Jadi kalau ada yang kurang jelas, oke? Dan materinya bisa Anda lihat di situ kembali. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk sampai di sini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima